Halo good people, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Florence Ayudiani Nisnurat yang akan menemani pemirsa selama 20 menit ke depan. Akhir pekan seperti ini memang paling enak kalau misalnya kita kulineran bareng keluarga nih. Maka dari itu, saya punya beberapa rekomendasi tempat yang dapat pemirsa semua jadikan destinasi untuk kulineran bareng keluarga. Pertama, saya akan merekomendasikan untuk minuman yang segar-segar yang pastinya akan menyejukkan tenggorokan pemirsa di rumah. Di sana sudah ada dua rekan saya, Dio dan Kanaya, yang akan menemani pemirsa untuk melihat seperti apa sih minuman segarnya selama beberapa menit ke depan. Yuk kita intip keseruan Dio dan Kanaya. Di sini dengan saya Kanaya Haura yang dalam beberapa menit ke depan akan mewawancarai salah satu penjual dari kedai es pisang hijau ala Mama, dan di sini saya sudah bersama Ibu Mawar. Iya, selamat siang. Baik Ibu, izinkan saya untuk menanyai beberapa pertanyaan. Ibu menjual es pisang hijau ini sudah dari kapan sih Bu? Dari 15 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2009 ya. Di sini menu apa yang paling laris? Ya, pisang hijau. Di harganya berapa nih Bu kalau boleh tahu? Kalau kita ada 3 varian pisang hijau. Yang pertama original, itu harganya 16.000. Kalau mau tambah topping kayak kelapa, kayak kacang merah, itu harganya 21. Kalau mau pakai kelapa dan kacang merah itu harganya 24.000. Nah, Ibu nih awalnya terinspirasi dari mana sih jualan es pisang hijau? Oh, ini usaha orang tua saya. Jadi saya hanya meneruskan. Awalnya karena ada ide gitu, kayaknya es pisang hijau belum ada di Tangerang. Jadi orang tua saya coba membuat dan cocok, akhirnya kita jual. Dan untuk penghasilan dan omset perharinya berapa nih? Kalau untuk penghasilan dan omset perharinya itu kurang lebih 2-3 juta per hari kita bisa dapat. Wow, keren banget Ibu. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya rekan saya akan mereview salah satu menu dari es pisang hijau. Kenalkan, saya Dio Pondra, saya mau review es pisang hijau dari restoran es pisang hijau ala Mama. Semuanya kita cobain. Es pisang hijau enak, gak terlalu manis, terus dia juga kulitnya itu nggak terlalu tebal, jadi pisangnya masih kerasa. Terus buburnya juga santannya pas. Udah, itu aja. Kalau orang mau beli bisa kemana? Kalau orang mau beli, jalannya depan Pizza Hut di Jalan Dan Mogot. Oke, setelah saya review makanannya, saya mau nanya-nanya ke konsumen di sini. Halo Bu, saya Dio dari SMA 1. Saya mau nanya pengalaman Ibu makan di restoran ini. Oh, makan es pisang kacang hijau ya? Iya Bu. Suka sih, karena kan juga manisnya nggak terlalu over ya, dan pisangnya enak. Terus apa pelayanan di sini udah baik Bu? Ya, cukup puas kan pelayanannya, karyawannya sopan. Makanan apa yang Ibu paling suka kalau makan di sini? Es pisang hijau sama tape. Es pisang hijau sama? Tape. Terus Ibu makan di sini tuh sering kah atau baru pertama kali? Beberapa kali udah. Baru pertama kali? Enggak sih, udah beberapa kali. Oh, udah beberapa kali. Ibu puas gak makan di sini? Puas? Suka? Itu aja sih Bu, kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Kanaya dan Dio. Wah, pemirsa pasti sudah pada tergiur dong dengan es pisang hijau yang ditawarkan oleh Kanaya dan Dio tadi. Apalagi nih sekarang cuaca di Tangerang lagi panas-panasnya. Tapi nggak cuma sampai situ, saya masih punya banyak rekomendasi kuliner yang akan saya tawarkan kepada pemirsa. Setelah ini, saya akan beralih ke rekomendasi kuliner yang pedas-pedas. Nah, di sana sudah ada rekan saya Idola yang akan menemani pemirsa di rumah untuk menikmati kuliner pedas selama beberapa menit ke depan.
Yuk pemirsa, kita intip bagaimana sih makanan kuliner yang pedas itu. Terima kasih Florence. Di sini dengan saya Idola. Saya akan mewawancarai pemilik dari toko sebelah prasmanan yang ada di Desa Rawarengas. Nah, permisi Teh Anggi. Ya, silakan. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Teh Anggi. Boleh. Nah, bagaimana sih Teh Anggi itu memulai bisnis seblak prasmanan ini? Kalau ngomongin sejarah perseblakan ya, sebenarnya jauh dari sebelum seblak prasmanan viral, kita udah buka seblak itu kurang lebih itu di tahun 2015. Oh, udah Gitu. lama ya? Udah lama banget. Tapi zaman itu belum konsepnya prasmanan, tapi memang seblak yang digabung porsian gitu. Nah, dengan perkembangannya kuliner, di sini kita pastinya harus inovasi dengan mengikuti tren yang ada. Nah, ketika ada seblak prasmanan, ya kita nggak mau kalah saing gitu kan. Karena kita juga ngikutin perkembangan gitu sih. Oh, terus tuh apa sih yang membedakan seblaknya Teh Anggi dengan seblak-seblak yang lainnya? Yang paling utama sih tentu rasa. Setiap makanan pasti punya ciri khas sendiri. Gitu ya. Mungkin kalau untuk bumbu dasar seperti bawang putih, kencur itu mungkin semua seblak pakai. Cuma kita salah satu pembedanya cabai yang kita pakai juga cabai original, bener-bener cabai murni, tidak pakai tambahan seperti anggaplah cabai instan gitu kan. Kita nggak pakai. Jadi untuk di tenggorokan pun sekalipun itu pedas, tapi memang pedasnya nggak bikin sakit perut atau nggak bikin tenggorokan panas gitu kan. Kalau di sebelah-sebelah para tetangga mungkin boleh ya ada beberapa testimoni dari dia teh di sana cabenya agak gini. Nah, itu pembeda juga sih salah satunya. Terus menurut Teteh tuh apa sih menu yang paling sering atau paling diminati di toko Teteh? Karena ini warung seblak, pastinya yang paling best seller adalah seblak itu sendiri gitu kan, dengan aneka topping dan selera masing-masing sih. Mungkin sekarang karena dengan adanya inovasi, dulu mungkin seblak itu hanya terkenal sama kerupuknya aja. Tapi kita di sini kita lengkapin juga dengan berbagai macam frozen foodnya gitu. Jadi untuk semua kalangan seperti anak-anak sekalipun dia pasti suka sama yang namanya sosis dan lain-lain gitu. Iya. Terus menurut Teteh itu tantangan terbesar Teteh selama menjalankan usaha ini itu apa? Tantangannya gimana kita bisa konsisten dengan rasa dan pelayanan gitu kan. Mungkin banyak ya, awalnya di sini saya sendiri gitu kan. Kita ngelihat mungkin rame gitu kan, akhirnya orang mau coba untuk menjadi pesaing lah gitu kan. Cuma di sini makanya tadi kita harus komitmen konsisten dengan rasa dan pelayanan. Jadi kalian boleh bersaing tapi boleh adu rasa dan pelayanan gitu sih. Oh iya. Terus menurut Teteh tuh Teteh itu punya tips gak sih buat orang-orang yang baru mau nyoba seblak? Kayak mungkin topping apa yang paling bagus atau buat orang-orang yang mau coba gitu dari seblak? Ya, sebenarnya kalau kata aku sih ya, aku nggak memungkiri kalau setiap orang itu punya selera yang berbeda. Artinya, aku nggak bilang seblak aku diterima sama semua lidah. Mereka kalau bilang seblak aku biasa aja, ya mungkin memang bukan seleranya. Tapi aku nggak mau ngerubah. Teh coba deh kayak gini. Oh enggak, ini memang udah ciri khas dari seblak prasmanan Teh Anggi. Jadi kalau misalnya mereka nggak cocok, ya anggap saja memang bukan seleranya gitu kan. Jadi aku sih bertahan sama yang ada. Orang pasti tahu kok mana yang oke, mana yang enggak gitu. Jadi orang bebas mau coba yang mana aja. Kalau menurut aku sih gitu. Ya, makasih Teh Anggi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Nah, pemirsa, sekarang mari kita mewawancarai salah satu dari konsumen untuk bertanya nih, gimana sih rasa dari seblak prasmanan yang dibuat oleh Teteh Anggi. Nah, pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Andri selaku konsumen di toko ini. Terima kasih Ibu Andri karena sudah meluangkan waktunya. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi alasan Ibu untuk memilih makan di toko ini? Ya, selain menunya lengkap ya,
Harganya juga terjangkau, rasanya endul. Waktu ibu pertama kali kesini tuh apa sih yang ibu rasain waktu makan di sini? Apalagi kalau itu rame gitu ya. Terus kita coba-coba, ternyata memang benar enak. Ya, enak. Boleh dicoba sih. Oh iya. Menurut ibu apa yang menjadi daya tarik dari seblak prasmanan ini? Ya, menunya yang banyak ya. Menunya yang banyak, harganya juga terjangkau. Yang pasti rasanya enak sih. Oh iya. Ya. Menurut ibu tempat ini tuh gimana sih? Apa pelayanannya udah bagus atau mungkin? Ya sudah... mungkin karena masaknya lama ya. Memang masaknya proses lama ya, jadi ya ntar sabar aja sih. Iya. Terus menurut ibu apakah makanan ini tuh bakal diminati dan relevan untuk seluruh kalangan? Aku rasa karena anak-anak muda ya, jadi pasti suka. Aku juga awalnya dari anak-anak gitu ya, jadi memang saat tadi juga aneh ya, apa sih itu seblak gitu, tapi kan terus lihat-lihat menunya yang kita bisa pilih sendiri, ya kita kan sesuai dengan selera kita ya. Iya. Terima kasih Ibu Andri sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Idola. Wah pemirsa, seru sekali ya. Apalagi tadi seblaknya dikonsep secara prasmanan. Jadi pemirsa di rumah bisa pilih topping sesuai dengan selera. Ngomong-ngomong tentang rasa pedas, pasti berhubungan dengan rasa gurih juga dong. Nah setelah ini saya akan memberikan rekomendasi kulineran gurih yang ada di daerah Tangerang. Di sana sudah ada rekan saya, Clins Manuel, yang akan menemani pemirsa selama beberapa menit ke depan untuk menikmati kulineran gurih. Yuk kita intip keseruan kulineran gurih bersama Clins Manuel. Terima kasih rekan Florence. Bersama saya dengan Clins Manuel Einstein di sini. Saya sekarang berada di Food District di dekat Ahmad Yani, Kota Tangerang. Nah, Food District ini namanya Parlan District, terkenal dengan jajanan kulinernya yang sangat beragam sekali. Nah, di sini saya akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dalam dari salah satu jajanan kuliner di sini, yaitu apa? Ramen kakek Jepang. Oke, langsung saja saya akan mewawancarai salah satu penjual dari ramen kakek Jepang ini. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana Mas? Apa kabar Mas di sini? Iya betul, saya kerja di sini. Oke, Mas sudah berapa lama jadi pekerja di sini dan sebagai apa Mas? Di sini saya bekerja baru kurang lebih 2 bulan lah ya. Terus di sini saya sebagai kitchen Mas. Di kitchen ini Mas kira-kira sudah berpengalaman berapa lama nih Mas? Saya di kitchen sih baru sih, saya sambil belajar juga, sambil lebih tahu lagi. Oke. Mas, kalau di sini bukanya kira-kira berapa lama ya Mas? Dan pengunjung yang datang di sini itu di kisaran jam berapa Mas? Kita di sini kalau khusus ramen kakek Jepang ya, itu tuh buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Cuman kalau misalnya pedagang-pedagang lain tuh biasanya dari pagi, dari mulai jam 9, ada yang mulai dari 9, dari jam 10 tuh. Dari menu-menu yang disediakan di sini, apa yang menjadi best sellernya ya Mas? Yang paling sering dibeli sama pengunjung di sini pembeli? Kalau ramen kakek Jepang sendiri itu yang sering dibeli itu yang spicy tori. Itu tuh spicy tori itu nanti di dalam itu kayak pakai kuah kaldu ayam tuh, terus dikasih kuah bumbu spicy. Ya. Kalau misalnya ada pengunjung yang kurang suka pedas, apakah bisa dikurangi pedasnya? Apakah tidak mengurangi cita rasa dari ramen tersebut? Kita kalau misalnya pengunjungnya nggak suka pedas ya, kita punya menu lain, yaitu ada tori paitan dan creamy tori. Nah, apa sih bedanya tori paitan dan creamy tori itu? Kalau tori paitan itu kita cuman kaldu biasa, kaldu ayam itu. Terus yang creamy itu nanti kita pakai creamy-nya itu kita pakai susu. Pakai susu jadinya ya Mas. Oke. Mas, kalau misalnya bisa dicampur nggak sih dari kuahnya itu, kuah ramennya itu? Oh iya, kita ada salah satu menu yang paling best seller itu kita ada creamy spicy. Jadi kuah creamy dicampur sama bumbu spicy. Dan itu enak banget, apalagi kita juga punya topping chicken katsu, ebi,
tamago sama odeng dan beef serta lain-lainnya deh. Nanti bisa dilihat. Mas kalau ngejual jadi penjual di sini, apa yang menjadi tantangan Mas? Apa yang menjadi tantangan Mas dalam menjual ramen kaki Jepang ini, Mas? Tentunya kalau tantangan itu sepi sih. Kalau di sini tuh kadang ya namanya pedagang ya, kadang sepi, kadang rame. Itu sih kalau lagi sepi tuh kadang itu lebih tantangan lagi sih, kayak seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas waktunya sudah dapat berbincang dengan kami ya Mas ya. Terima kasih banyak. Oke, langsung saja kita cobain salah satu menu best seller dari ramen kaki Jepang ini. Nah, selanjutnya pemirsa, saya akan mencoba salah satu makanan best seller dari ramen kaki Jepang ini, yaitu creamy spicy tori ramen. Oke, langsung saja kita coba. Nah, dari platingnya aja sudah keren banget ya, tertata rapi. Nah, kita coba. Rasanya sungguh lezat banget. Itu creamy-nya juga sangat terasa, manisnya. Jadi pemirsa bagi yang suka manis-manis gitu, makan ramen ini cocok banget. Terus sama yang suka pedes, apalagi yang suka pedes. Nah, itu bener-bener ini gurih sama nikmat banget. Ditambah juga ada jagungnya juga yang menambah cita rasa dari ramen ini. Kalau enak, cobain lagi deh. Saya jadi kayak makan. Nah, bagi pemirsa yang penasaran dari rasa si ramen kaki Jepang ini, boleh langsung saja ke Food District Parlan District dari boleh langsung saja ke Parlan District di dekat Ahmad Yani, Kota Tangerang ini. Nah, sekian dari saya pemirsa. Saya akan kembalikan kepada rekan Florence di studio. Terima kasih Chris Manuel. Wah, kelihatannya enak sekali ya penampilannya. Selanjutnya, saya akan memberikan rekomendasi minuman manis yang mungkin bisa membangkitkan mood atau semangat dari pemirsa di rumah. Nah, minuman ini ada di daerah Tangerang di sekitar lapangan Ahmad Yani atau tepatnya di Taman Prestasi. Di sana juga sudah ada rekan saya Jihan yang akan mendampingi saudara untuk melihat gimana sih minuman manisnya selama beberapa menit ke depan. Yuk kita intip keseruan Jihan untuk mendapatkan minuman manis. Sekarang kita ada di Taman Prestasi di belakang alun-alun Kota Tangerang. Nah, jadi aku tuh mencoba jajanan milkshake. Nah, oke, kita bakal wawancara ibunya ya. Bu, aku mau nanya, milkshake ini kapan berdirinya? Dan Jadi sih paling sekitar tahun sih, baru tahun ini dari tahun kemarin. Jajanan yang paling laris itu jajanannya apa? Milkshake itu yang paling laris? Yang paling larisnya itu kan ada macam-macam ya, ada macam-macam. Ya. Jadi paling yang laris itu paling banyak tuh Oreo, terus sama ini yang 5.000-an. Lemon tea sama es coklat. Tantangannya Ya paling karena dekat-dekatan sama yang jualan es teh. es teh Solo ya. Enggak sih, jalan es teh sama macam-macam ya, ada macam-macam juga sih dia main minumannya. Jadi paling sama es yang lainnya gitu lah. Sama minuman es. Oke guys, nah segitu aja wawancara jajanan milkshake-nya. Oke, permisa, kita udah beli jajanan milkshake rasa Oreo, dan di sini toppingnya itu ada Oreo, keju, sama susu. Langsung aja kita coba. Oke, rasanya manis banget permisa. Jangan lupa. Terima kasih Jihan.
Wah, enak sekali ya milkshake yang disajikan tadi. Apalagi nih, harga milkshake-nya juga terjangkau. Jadi buat para pemirsa di rumah dan juga para pelajar juga tetap bisa menikmati milkshake yang enak tapi harganya murah meriah. Selanjutnya, saya akan memberikan rekomendasi tentang sate-satean. Tapi bukan sate ayam, bukan sate kambing, maupun sate sapi nih. Tapi kali ini saya akan memberikan rekomendasi mengenai sate Padang. Wah, enak banget ya. Nah, di sana juga sudah ada rekan saya Gilman yang akan menemani pemirsa di rumah untuk menjelajahi tentang sate Padang. Yuk kita intip keseruan Gilman untuk menjelajahi sate Padang. Terima kasih kepada rekan Flo di studio, dan di sini dengan saya Gilman Fatoni akan membantu pemirsa di rumah untuk menjelajahi kuliner sate Padang di Tangerang. Dan di sini saya sudah dengan Bapak Rizal yang selaku penjual sate Padang di sekitar daerah Terum Famous 2. Selamat malam Bapak. Ya, saya di sini ingin bertanya tentang usaha Bapak di sate Padang. Ya. Pertama-tama, Bapak ini jualan sate Padang itu udah apa ya? Sebelum Bapak jualan sate Padang tuh ide Bapak apa sih buat jualan sate Padang itu? Dulu pertama banget kerja. Ya, habis kerja jadi macam-macam lah modalnya kan dikasih tahu kita kan. Jadi awalnya kerja aja di sini ya. Oh, jadi tapi terus Bapak jualan itu kira-kira udah berapa lama sih jualan sate Padang? Lebih kurang 30 tahun. Oh, berarti udah lama banget ya. ya. Nah, selanjutnya Bapak itu jualan itu ada kayak patokannya nggak sih? Sehari itu harus jualan berapa? Kalau sekarang bisa. Sekarang nggak bisa. Kalau dulu gimana? Kalau dulu kita 500, 600. Itu bahkan sampai apa? Ya. Ya, oh. Kan kalau sekarang kadang bisa. Kenapa kita mulai kopi? Oh, gara-gara covid ya. Ya. Bapak sendiri buat jualan sate Padang ini mulainya dari jam berapa sih sampai jam berapa? Kalau kita berangkat cuma jam 5. Jam 6. Jam 5 sore. Kalau kita pulang paling lambat habis jam 12 pulang. Ya. Nah, terakhir Bapak selama jualan sate Padang di daerah ini tuh apa sih tantangan Bapak dalam jualan sate Padang? Tantangan itu tergantung pada kita. Apa tantangannya? Contohnya apakah mabuk ini macam-macam. Jadi maaf kalau orang datang ke jalan itu kamu tendang. Dia kan cepat mati. Asal jangan dan dia itu. Itu modalnya. Itu pedagang. Oh iya. Udah, saya bantu. Ya, terima kasih kepada Bapak selaku penjual sate Padang. Terima kasih Gilman. Wah, seru sekali ya melihat perjalanan Gilman menjelajahi rasa dari sate Padang tadi. Karena tadi kita sudah membahas mengenai kuliner gurih, kuliner pedas, dan juga kuliner asin. Supaya lebih lengkap, saya akan merekomendasikan mengenai kuliner manis nih. Kuliner manis ini juga sekaligus akan menjadi penutup dari rekomendasi kuliner kita hari ini. Di sana sudah ada rekan saya Jasmine dan Yasmin yang akan memperlihatkan gimana sih kuliner manis itu. Yuk kita intip keseruan Jasmine dan Yasmin. Saya Jasmine Sabrina yang akan mewawancarai salah satu penjual dari Martabak 77 dengan Mas Fendi. Baik Mas, saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan dalam beberapa menit ke depan. Oke, yang pertanyaan pertama itu, Bapak dengan jualan Martabak 77 udah berapa tahun? Udah dari tahun 2019. Oke, dan biasanya tuh sehari dapat kisaran berapa? Bisa 5 juta nyampe 10 juta. Sudah dipastikan dalam sehari itu jualannya sudah habis dan tidak tersisa? Habis semua. Best seller dalam menu di Martabak 77 ini apa? Ada best sellernya setengah keju setengah coklat kacang wijen. Sama banyak menu, ada Nutella keju, Ovomaltine keju, coklat kacang. Oke, biasanya tuh di Martabak 77 ini jam yang ramenya itu di jam berapa? Di jam 3 sore nyampe jam 9 malam.
Untuk di jam operasional normalnya? Di jam operasional jam 1 siang sampai jam 12 malam. Oke, baik, karena sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kita akan mengulas menu dari martabak manis yang akan diulas oleh rekan saya. Baik, dengan saya Yasmina Nauriza, saya akan mereview martabak 77 asli Bangka ini dengan varian coklat keju. Jadi langsung saja. Bisa kita lihat ya pemirsa, jadi tampilan dari martabak ini sangat menggiurkan. Nah, langsung saja kita cobain ya pemirsa. Nah, tampilan ini sangat menggiurkan ya pemirsa, dengan topping yang sangat melimpah dan daging dari martabak ini yang tebal. Kita coba. Nah, tekstur dari martabak ini sendiri itu sangat lembut di mulut dan juga terasa lumer di mulut dengan coklat dan kacang yang menambah cita rasa semakin enak. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin membeli martabak ini bisa langsung saja berlokasi di area Modernland depan Mall Metropolis. Baik, cukup sekian review dari saya kembalikan ke studio. Wah, pemirsa di rumah, rasanya seru sekali ya, sudah bisa menjelajahi berbagai macam kuliner, dari mulai kuliner yang asin, gurih, manis, bahkan pedas sekalipun. Nah, martabak tadi menjadi rekomendasi terakhir di segmen kali ini. Saya Florence, saya pamit undur diri dan sampai bertemu di segmen berikutnya. Terima kasih.